Zoom yang terakhir untuk kelas tinggi, yaitu kelas 5 dan kelas 6. Kelas 4, 4D kalau tidak salah, kalau hari ini, kalau tidak barangkali di hari ini merupakan pertemuan terakhir untuk unit MI, Zoom secara virtual atau silaturahim secara virtual masa pandemi kali ini. Mudah-mudahan kehadiran kita secara virtual di tempat ini mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadir seluruhnya melalui virtual ini sekitar 140 orang kelas 4 dan kelas 5 dan kelas 6 ya. Tapi kali ini baru ada 45 orang yang berpartisipasi. Jadi masih banyak yang belum. Tetap berapapun yang hadir dalam pertemuan virtual ini tetap akan kita laksanakan sesuai dengan program yang sudah ditetapkan. Bapak dan Ibu wali siswa serta Ketua Umum Yayasan dan para tenaga pendidik kependidikan ML Hidayah yang saya hormati, untuk mendapatkan berkah dari Allah SWT, mari kita awali pertemuan kita dengan baca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga yang pertama para pendiri, para pejuang Yayasan Al Hidayah, Habib Muhammad bin Yahya bin Usman, kemudian Jenipan, kemudian para guru kita semuanya, ya, mereka semuanya mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, jadi kena kubrodah min radil jannah. Guru, siswa, orang tua yang sedang sakit mudah-mudahan senantiasa diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyah wa kulinatin sholih wa hadratin Nabi Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim. Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Punya ketentuan lain, sehingga terhitung 11 Januari kegiatan pembelajaran kita laksanakan kembali secara online atau secara PJJ dan BDR. Untuk itu kepada orang tua kami sampaikan permohonan maaf bahwa di semester kedua ini belum bisa kita lakukan kegiatan tatap muka. Lebih-lebih sejak tanggal 11 kemarin sampai dengan tanggal 25 Januari ini diberlakukan PSBB yang kesekian kalinya oleh pemerintah. Di Jawa Barat ada kurang lebih 20 kabupaten kota yang melakukan PSBB. Pemerintah juga menetapkan Jawa dan Bali, gitu. Sehingga ada beberapa pertimbangan-pertimbangan kami, sehingga kami memutuskan untuk sementara pembelajaran dengan PJJ atau online. Mudah-mudahan tetap berupaya, tetap optimis bahwa suatu saat kita tetap akan melaksanakan tatap muka dengan pertemuan terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Selanjutnya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih atas kepercayaan orang tua selama ini mempercayakan lembaga pendidikan MI Al Hidayah Rawadenok menjadi tempat bernaung, tempat belajar, tempat menimba ilmu putra-putrinya. Dengan kerjasama kita semua, pendidikan ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Karena biar bagaimanapun juga, sukses tidaknya, berhasil tidaknya pendidikan itu kerjasama orang tua dengan yayasan, dengan satuan pendidikan, ini mutlak kita butuhkan. Dengan berharap dengan adanya kerjasama semua pihak tadi itu, maka proses pembelajaran, proses kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah ini bisa berjalan, bersinergi dengan baik dan menghasilkan anak-anak yang hebat gitu. Nah ini ya yang kita inginkan.
bahwa madrasah sebagai institusi, sebagai lembaga pendidikan yang mengkombinasikan antara pendidikan agama dengan pendidikan umum, anak-anak kita gembleng terus supaya menguasai di dua disiplin ilmu ini, yaitu disiplin ilmu umum maupun disiplin ilmu pengetahuan agama. Jadi memang cukup berat, kita punya beban madrasah itu. Sebagian kita harus mengantarkan anak-anak kita paham tentang ilmu-ilmu pengetahuan umum, sementara bagian lain yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menanamkan pendidikan agama terhadap anak-anak kita sedini mungkin, pendidikan agama yang mumpuni, yang bagus, yang berkualitas. Nah, ini barangkali pengantar, dan selanjutnya ada beberapa materi saya juga yang ingin saya sampaikan, ingin saya sosialisasikan terkait dengan pendidikan masa pandemi kali ini. Mohon Pak Kiai Arif ditayangkan. Berbicara pendidikan, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tidak lepas dari tujuan pendidikan secara nasional. Ya, tujuan pendidikan kita secara nasional sudah jelas sekali termaktub, tertulis di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, di sana pemerintah dalam hal ini sudah memberikan arahan, dan ini sering kali saya sampaikan kepada orang tua, kepada stakeholder madrasah, dimanapun juga ketika melaksanakan kegiatan, next step, bahwa tujuan pendidikan yang utama ini yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, perhatikan Bapak dan Ibu, ini tujuan pendidikan nasional kita. Bahwa pendidikan nasional kita ini bertujuan berkembangnya potensi peserta didik, yaitu anak-anak kita menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama yang kita kedepankan adalah pendidikan keimanan, pendidikan keagamaan, pendidikan pendidikan agama yang pertama harus kita tanamkan terhadap anak-anak kita. Kemudian apa? Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ini tujuan secara nasional bahwa pendidikan kita, pendidikan di Indonesia ini harus mengacu ke sana. Berarti yang paling utama di depan yang pemerintah sudah tetapkan adalah bagaimana menjadikan anak-anak kita itu menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Next step, lanjut. Nah, selain pendidikan nasional, kemudian turunan-turunannya, pendidikan dasar, lanjutan, ya, ada pendidikan tingkat satuan pendidikan. Nah, ini MI Al Hidayah punya tujuan pendidikannya seperti ini, meletakkan dasar akhlak mulia, kepribadian, kecerdasan, pengetahuan, dan keterampilan untuk hidup mandiri serta mengikuti pendidikan lebih lanjut. Jadi kami hanya memang mengantarkan pendidikan anak-anak kita yang akan mengikuti jenjang berikutnya, yaitu pendidikan dasar tingkat SMP atau MTS gitu. Jadi masih kategori pendidikan dasar, tapi dia sudah ke jenjang yang berikutnya. Maka kita harus persiapkan ini semua. Tidak akan berhasil kami melaksanakan kegiatan itu tanpa adanya kerjasama yang baik semua komponen madrasah, termasuk adalah orang tua siswa. Lanjutan. Next. Nah, kemudian visinya ini bagaimana bisa dipahami oleh semua komponennya. Ya, visi MI Al Hidayah, ya, di mana MI Al Hidayah itu punya visi yang harus kan selama 5 tahun. Visi ini sudah kita lakukan. Kemudian misinya juga sedemikian rupa sudah kita upayakan, ya. Misinya, kemudian kita punya moto juga dalam rangka tidak lain adalah membentuk pribadi-pribadi anak-anak sekalian. Ini misinya bagaimana mengedepankan akhlak karimah. Di unmute lagi Pak Rahmat, tadi saya mute semua. Pak Rahmat di unmute HP-nya ya. Baik. Ini misi ini tidak akan berhasil tanpa adanya
kerjasama orang tua dengan pihak sekolah gitu. Jadi apalagi pada masa pembelajaran jarak jauh seperti ini, bagaimana penanaman pengedepanan akhlakul karimah anak-anak itu yang kami tidak bisa pantau secara utuh, yang biasanya dari jam 7 sampai jam 12 atau sampai dengan jam 2 mereka masih bisa ada di pantauan guru-gurunya di sekolah, tapi sekarang hampir 24 jam mereka ada bersama orang tua. Dengan guru paling ketika pembelajaran secara online. Itu pun kalau pembelajarannya tidak bertemu tatap mukanya melalui Zoom atau melalui melalui misalnya video call, berarti kan mereka melaksanakan tugas hanya di belakang meja saja gitu. Nah, ini juga penting. Artinya peran kita orang tua dalam mengedepankan akhlakul karimah terhadap anak-anak kita, membiasakan anak-anak kita berakhlakul karimah dalam setiap hari-hari, ya di rumah, tutur bahasa dan sebagainya. Kemudian penyelenggaraan program kami yang memang selalu bagaimana kami berupaya untuk program-program pendidikan MI Al-Hidayah ini senantiasa berakar pada sistem nilai-nilai agama. Jadi sesuai dengan visi misi kita, ya. Nilai-nilai agama, adat istiadat, budaya, masyarakat, dan tetap mengikuti perkembangan zaman. Jelas kita tidak lupakan anak-anak kita itu lebih hebat ya daripada gurunya. Kadang-kadang kalau sudah urusan IT, ya anak-anaknya sudah lebih canggih, sudah lebih maju ketimbang guru-gurunya. Bahkan kami akui itu. Kenapa? Karena inilah zaman mereka, zaman anak-anak kita. Tetapi pengawasan, pembinaan dari orang tua mutlak sekali lagi sangat kita butuhkan. Kemudian kita punya moto. Moto ini harus tertanam di diri anak-anak. Apa? Kreatif. Ya, kreatif, inovatif, religius. Ini bagaimana menjadi moto yang terus tertanam di dalam diri anak-anak kita. Nah, selain moto, MI Al-Hidayah punya janji. Namanya janji siswa. Dan alhamdulillah janji siswa ini juga bukan hanya MI Al-Hidayah, tetapi seluruh pelajar Yayasan Al-Hidayah juga ketika upacara selalu menyampaikan, mengucapkan janji ini. Nah, itu pertama tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi semua ini matching, runtut, mengikuti sampai dengan tingkat nasional. Apa yang kita kedepankan terhadap anak-anak kita, yaitu beriman, bertakwa, penanaman nilai-nilai keimanan dan ketakwaan terhadap anak-anak kita. Taat kepada orang tua, guru, ini menjadi pendidikan penting buat anak-anak kita, ya. Jangan sampai anak-anak kita dengan orang tuanya salaman saja, cium tangan saja sudah tidak mau. Nah, ini bagaimana jadinya anak-anak kita. Makanya ini perlu sekali lagi kita tanamkan kepada anak-anak kita. Tanggung jawab, disiplin setiap waktu. Nah, kegiatan pembelajaran, kalaupun daring, kalaupun online, tetap anak-anak kita dorong untuk bertanggung jawab setiap pagi, sudah bangun lebih pagi untuk melakukan sholat subuh dan seterusnya sampai mengikuti kegiatan pembelajaran. Kita ikuti dengan proses pembiasaan di situ. Mungkin setelah subuh anak-anak kita apakah dia belajar, dia baca Quran dan sebagainya. Orang tua bisa membuat video, bisa memfoto anak yang sedang melaksanakan kegiatan itu untuk menjadi bahan laporan kepada guru-gurunya. Nah, ini penting sekali lagi. Jadi jangan itu kan tidak diperintahkan sama gurunya, tapi ini bagian dari proses pendidikan yang orang tua ikut memantau, ikut menyampaikan kepada guru sehingga nanti guru bisa memberikan penilaian spiritual terhadap anak, pembentukan karakter anak itu. Oh iya, ternyata di rumah dengan orang tua memang betul-betul dijalankan kerjasama dalam pendidikan jawab itu. Lihat belajar anak-anak kita. Nah, bagaimana terus kita dorong anak-anak kita supaya rajin belajar, menuntut ilmu, dan yang kelimanya berakhlak mulia dan beramal soleh. Kita tanamkan anak-anak kita itu akhlak yang baik, dan dia mau beramal soleh, mau melakukan perwujudan dari ilmu yang sudah dia dapatkan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Next. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini jumlah siswa kita, ya. Lanjut aja, ya. Jumlah siswa kita, tenaga pendidikan kita sampai sekarang juga belum ada perubahan, ya. Nah, ini kriteria kenaikan kelas, ya. Untuk siswa kelas 5, kelas 4, kelas 5 itu ada kriteria kenaikan kelas. Nah, ini
sampai saat ini memang belum ada penambahan persyaratan untuk naik ke kelas berikutnya yang ini program ada di MI. Sekolah lain, satuan pendidikan lain silakan saja membuat kriteria-kriteria itu. Tapi MI Al Hidayah Rodenok sudah 3-4 tahun yang lalu sudah mengedepankan ini gitu. Nah, kehadiran minimal siswa itu 85% gitu. Yang tadinya 75 terus naik 5% kita harapkan anak-anak hadir dalam kegiatan pembelajaran baik itu tatap muka maupun online. Bagaimana kalau online? Tetap pagi hari anak-anak itu harus absen. Ketika gurunya memulai pembelajaran maka harus ada absen, silahkan absen melalui guru kelasnya masing-masing. Ya, jadi ini menjadi bagian dari kehadiran anak-anak dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Berperilaku baik, bersikap dengan kriteria baik. Nah ini juga akan perlu. Kalau kami tidak bisa memantau gurunya setiap saat, guru-guru tidak bisa memantau setiap saat, maka orang tua yang tahu bagaimana di rumah perilaku anak-anak, sikap anak-anak di rumah, dia bisa foto itu menjadi bagian laporan yang dimiliki oleh gurunya masing-masing. Ya, kemudian bisa membaca Al-Quran itu untuk anak kelas 3, lebih-lebih yang kelas tinggi, kelas 5 dan kelas 6. Kalau kelas 5, kelas 6 pada saat kelas 5, kelas 6 harus sudah lancar. Di kelas 3 mereka ketika untuk naik ke kelas 4 pada waktu itu ada yang baca Qurannya masih terbata-bata. Gitu. Jadi karena masih terbata-bata baca Qurannya, mestinya begitu sudah di kelas 5, sudah di kelas 6 ini mestinya baca Quran anak-anak kita harus sudah fase, sudah bagus mestinya. Nah, ini siapa yang punya tanggung jawab? Tidak bisa mengandalkan sekolah saja karena di sekolah terbatas. Maka di rumah menjadi punya peran yang sangat penting, menjadi madrasah yang utama di rumah. Nah, ini juga harus saya ingatkan kepada orang tua. Tuh. Jadi prasyarat yang ketiga ini. Kemudian kegiatan pramuka. Boleh enggak? Sementara ini kegiatan pramuka. Kegiatan pramuka ini mohon yang lain supaya di unmute ya. Di unmute. Iya, supaya didengarkan gitu. Ya. Oke, untuk kegiatan pramuka sementara ini memang kami memberikan di unmute lagi Pak Rahman. Untuk kegiatan pramuka ini sementara karena memang pemerintah juga membatasi kegiatan ekstrakurikuler, jadi masih sangat terbatas sekali kegiatan kepramukaan ini, sehingga ini menjadi pertimbangan yang ya katakanlah sangat kami maklumi lah, kalaupun dalam kegiatan kepramukaan itu tidak dilaksanakan atau belum dilaksanakan dengan baik gitu. Jadi tidak berpengaruh besar untuk kenaikan kelas, sekali lagi untuk yang keempat ini. Kalaupun terakhir tetap nanti akan rapat Dewan Guru lah yang menentukan ketika rapat kenaikan kelas yang waktunya sudah kami konsepkan, sudah kami rencanakan, itu nanti akan kami sampaikan kalender kegiatan di semester kedua ini. Next slide. Nah, untuk kelas 6 itu ada kriteria kelulusan. Jadi mohon dipahami nih. Untuk kelas 6 ya. Jadi kelas 6 ini tetap ada ujian satuan pendidikan. Kalau dulu ada namanya USBN, ujian sekolah berstandar nasional. Nah sekarang karena sudah tidak ada itu, semuanya diserahkan kepada sekolah untuk menyelenggarakan penilaian akhir tahun atau akhir tingkat tadi itu yang dikenal dengan ujian sekolah. Nah ujian sekolah ini nanti ujian madrasah tetap akan kita laksanakan dan anak-anak harus lulus. Pertama dari kehadirannya dulu. Kehadiran tetap sama dengan yang lain 80% ada. Nah, sementara ini karena pembelajaran online maka kegiatan online ya dia harus ikuti minimal 85%. Kemudian ujian akhir madrasah, baik yang PAI dan bahasa Arab ya, 5 mata pelajaran ini juga mutlak harus diikuti oleh anak-anak. Ya. Kemudian ujian sekolah. Ujian sekolah itu untuk mata pelajaran umum. Nah, jadi itu juga anak wajib lulus. Yang keempat ujian praktek. Jadi ujian praktek jangan dianggap remeh. Kadang anak-anak ya suka menganggap remeh untuk ujian praktik ini. Maka orang tua yang ke-6 sekarang saya ingatkan
ketika nanti kami sudah melakukan program kegiatan ujian praktek, maka orang tua juga harus pantau anak-anaknya. Ini ada 10 bidang ujian praktek, kamu sudah ikuti semua atau belum? Kalau perlu ada catatan, ya, catatan kecil di mana anak itu yang sudah menyelesaikan ujian praktek sudah diparap, berarti kalau yang belum diparap sama pengujinya, oh berarti anak ini belum melaksanakan ujian praktek. Nah ini juga nanti penting. Mudah-mudahan bidang kurikulum nih Bu Wiwin bisa mempersiapkan itu. Bagaimana ujian praktek itu anak juga dibuat kartu ujian praktek. Jadi kalau dia sudah menyelesaikan satu materi ujian praktek berarti sudah bisa ditandatangani. Nanti orang tua bisa ngeceknya lebih mudah gitu. Ngeceknya lebih mudah. Kalau ada mata uji praktek yang belum diikuti oleh anak-anak, maka orang tua siogianya mendorong dan mengajak anak kepada guru yang melaksanakan penguji praktek tersebut. Nah, termasuk diantaranya adalah untuk munakosah. Munakosah tahfiz, ya, hafalan juz 30 ini untuk kelas 6 mutlak. Saya ingatkan ini kepada orang tua, kepada anak-anak, gitu kan. Program tahfiz, lanjut Sad. Yang satu lagi. Ya, program tahfiznya ini mutlak harus dilakukan, ya. Nah, ini untuk kelas 5, kelas 6 masih menggunakan program yang lama. Maka program yang lama itu sampai kelas 6 itu nanti baru menyelesaikan juz 30. Kalau program yang baru itu hanya kelas 5. Sampai kelas 5 harus wajib selesai program juz 30-nya gitu. Nah, kelas 6 mau tidak mau, suka tidak suka, karena ini adalah bagian dari program kegiatan yang sudah kami lakukan jauh-jauh hari dan kami sudah sosialisasikan. Sekarang kami ingatkan pada pertemuan Zoom kali ini. Ya, bahwa anak-anak kita, coba Bapak dan Ibu, orang tua, lebih-lebih pada masa pandemi seperti ini, tes anak-anak kita. Orang tuanya nggak apa-apa pegang Quran. Orang tuanya pegang Quran. Anak kita suruh tahfiznya. Program ini dari surat yang tertinggi, surat An-Nas, ya, sampai dengan surat An-Naba. Nah ini juga tolong juga kepada orang tua bisa sekali waktu untuk ngecek anak-anak kita. Tidak lain apa? Kita mempersiapkan yang kelas 6 itu akan mengikuti ujian tahfiz yang sudah diprogramkan oleh sekolah. Next. Oke. Nah, berikutnya ini struktur kurikulum kita, Bapak dan Ibu. Kalau ada perubahan-perubahan kita maklumi. Ya, kita maklumi karena kami pun tetap harus mengikuti kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, dalam hal ini Kementerian Agama ya sebagai institusi yang berada di atasnya gitu. Kemudian kurikulumnya juga memang kita Madrasah Ibtidaiyah itu full menggunakan kurikulum Kementerian Agama berdasarkan keputusan Menteri Agama atau KMA 183 dan 184. Nah, di struktur di KMA 184, kemudian kalau di 183 itu ada ada silabus, ada kompetensi, ya, kompetensi dasar dan sebagainya. Kompetensi inti itu ada di KMA 183-nya. Nah, di 184 ini mengatur tentang struktur kurikulum. Nah, ada memang yang sangat menonjol perubahan di sana, penambahan yaitu PPKN. Ini orang tua harus tahu bahwa pemerintah ternyata terhitung tahun pelajaran yang kemarin itu 2020, 2021 untuk mata pelajaran PPKN itu ditambahkan kelas tinggi itu 4, 5, dan 6 itu 4 jam per minggu. Kita bisa bayangkan untuk mata pelajaran PPKN saja sampai sedemikian rupa. Mengapa? Karena pemerintah ingin menanamkan terhadap anak-anak itu sejak dini adalah pendidikan nasional, nasionalisme yang tinggi gitu. Dan kita sudah terapkan itu terhadap anak-anak. Anak-anak kita ketika dia paham agama dengan baik, insya Allah anak-anak kita menjadi anak-anak yang nasionalis, tidak usah khawatir, gitu ya. Jadi ini juga penting sekali lagi kerjasama kita orang tua dan paham dan tahu ternyata ada mata pelajaran yang memang kami harus mengikuti struktur kurikulum KMA 184 tahun 2019. Nah sehingga beban anak-anak kita setelah kami tambah dengan mata pelajaran muatan lokal, next step, itu kelas 1 dan 2 itu sampai 40 jam. 40 jam, kelas 1 dan 2.
Kelas 3-nya 45 jam. Kelas 5 dan 6 itu 47 jam. Bapak dan Ibu bisa bayangkan anak-anak kita kalau 47 jam per minggu, 30 menit. Makanya kelas 5 dan kelas 6 belajar mereka itu sampai jam 2. Gitu. Sampai jam 2 mereka belajarnya. Itu kenapa? Karena itu tadi dia jamnya muatan lokal tidak boleh lebih dari 6 jam, maka kami maksimalkan itu. Muatan lokal itu sampai 6 jam. Ada beberapa kebijakan-kebijakan kami memang kayak bahasa Sunda yang awalnya dari kelas 1, dengan adanya perubahan kurikulum, maka itu kami sudah tidak ajarkan, hanya di kelas terakhir aja, 5 dan 6 saja. Nah, TIK juga demikian. Kami ajarkan mulai kelas 2 sampai dengan kelas 6. Program tahfidz, tahsin itu semuanya. Kalaupun jamnya nanti disesuaikan. BTQ semua kami kedepankan. Bahasa Inggris kami tiadakan. Mengapa bahasa Inggris kami tiadakan? Dulu ada mulai kami bahasa Inggris, tapi untuk tahun pelajaran 2020-2021 kami hilangkan. Kemudian bagaimana Pak tentang pembelajaran bahasa Inggris? Maka guru kami berikan inovasi, kami berikan silakan dalam memberikan pembelajaran kepada anak-anak, mengenalkan untuk pembelajaran bahasa Inggris, mereka bisa melakukan kegiatan itu, gitu ya. Bisa melihat mengikuti pembelajaran terkait dengan muatan bahasa Inggris, pengenalan dan sebagainya, itu pasti kayak TIK atau pelajaran-pelajaran lain, maka guru yang saya berikan kewenangan untuk berinovasi di dalam pembelajaran menggunakan bahasa Inggris. Next, Tad. Oke, nah selanjutnya Bapak dan Ibu pada masa darurat, lanjut saja Tad. Jadi memang ada kebijakan-kebijakan kami yang kami lakukan. Kurikulum pada masa darurat ini kami kurang-kurangi ya, karena hanya sampai jam 12 siang mereka belajarnya, tidak full sampai sore gitu. Lanjut Tad. Waktu-waktu belajar lanjut tadi ini nanti kalau pembelajaran itu kita ada tatap muka terbatas. Nah, kemungkinan besar kami memang tetap mencoba ada pertemuan-pertemuan tatap muka terbatas gitu. Ya, bagi kelas hari Senin kelas 1, Selasa kelas 2 seperti pada bulan November yang lalu. Jadi siswa itu dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama dari jam 7 sampai jam 9.30. Nah, nanti sesi 2-nya jam 10 sampai jam 12.30. Nah, jadi anak-anak mudah-mudahan ketika kita melakukan kegiatan tatap muka terbatas melalui home visit, ya kan? Home visit apakah di sekolah tempatnya, di manapun juga oleh gurunya, dengan terbatas dan dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat, ini kami sangat harapkan kerjasama dari orang tua. Jadi kalau misalnya nanti kita ada tatap muka pada masa pandemi seperti halnya kemarin pada bulan November, maka pembagian jamnya akan kami lakukan seperti ini. Next step. Oke. Kemudian itu waktu untuk tatap muka. Nah, pada pelajaran pandemi, belajar saat pandemi saat ini. Nah, ini juga harus kami ingatkan kepada orang tua. Ya, sebagian alhamdulillah pasti banyak orang tua yang sudah paham, sudah ngerti bahwa belajar pada saat pandemi COVID-19 PJJ ini fokus di 3 komponen, 3 hal. Apa? Yang pertama itu literasi. Apa itu literasi? Literasi pembelajaran yang terkait dengan membaca dan menulis. Jadi orang tua tidak usah komplain kalau ada guru yang memberikan tugas kepada anak-anaknya untuk membaca, untuk menulis, membuat resume, membuat rangkuman, atau apapun bentuknya terkait dengan literasi. Gitu. Habis Pak, anaknya nggak mau nulis, susah banget segala macam. Nah, teknisnya tinggal guru dan di rumah orang tua. Guru memberikan tugas. Mungkin ada buku-buku yang bisa digunakan atau buku-buku pedoman yang harus digunakan oleh anak-anak di rumah. Maka pembelajaran literasi ini yaitu membaca dan menulis menjadi mutlak. Penting orang tua mendampingi belajar anak-anak di rumah. Bapak dan Ibu wali siswa yang saya hormati, serta pengurus yayasan dan Bapak Ibu tenaga pendidik pendidikan MI. Jadi yang pertama, belajar pada saat pandemi COVID-19 ini, PJJ ini adalah literasi. Apa itu literasi? Saya ingatkan, membaca dan menulis. Yang kedua, numerasi. Nah, numerasi ini matematika, berhitung. Jadi anak-anak belajar berhitung, belajar matematika.
Tidak hanya yang sebatas kita pahami bahwa matematika itu udahlah 1+1, 2+2. Oh tidak. Mungkin guru memberikan tugas-tugas kepada anak. Coba nak di rumah kamu punya meja makan enggak? Apa bentuk meja makannya? Oh persegi panjang. Coba kamu ukur berapa panjangnya, berapa lebarnya, berapa tingginya. Maka itu sudah matematika. Itu sudah numerasi. Sudah numerasi atau wacana-wacana yang diberikan oleh guru di dalam pemberian tugas-tugas kepada anak-anak gitu. Nah, tugas-tugas itu nanti di link kita sudah ada di KBM Al Hidayah. Kapan saja bisa dikirimkan, mau tengah malam, mau kapan saja, mau sekaligus berapa saja itu bisa. Tidak ada masalah sesungguhnya. Ya, kalau ada kendala-kendala di luar itu maka bisa komunikasi dengan guru, bisa berkomunikasi dengan tim IT MI Al Hidayah gitu. Nah, ini penting juga ya untuk saya ingatkan kepada orang tua. Jadi yang pertama tadi literasi, yang kedua numerasi, dan yang ketiga adalah pembentukan karakter. Nah, pembentukan karakter ini apa saja? Muatannya banyak. Tadi di depan sudah saya kemukakan, ada janji siswa, kemudian ada program tahfidz, anak-anak baca Quran, ada sholat duha, biasanya di sekolah dilaksanakan sholat duha, maka di rumah dilaksanakan. Ya, sholat wajib biasanya di sekolah, zuhur, sholat wajibnya di sekolah. Sekarang sholat wajib ada di rumah. Siapa yang mantau? Ya orang tua kan gitu. Nah ini juga penting. Bagian dari apa? Pembentukan karakter anak-anak gitu. Termasuk apa? Penanaman akhlakul karimah itu juga bagian dari pembentukan karakter. Jadi kalau berbicara pembentukan karakter itu banyak. Tanggung jawab anak. Ketika orang tua menyuruh, memerintahkan kepada anaknya untuk melakukan sesuatu pekerjaan di rumah, membantu pekerjaan di rumah, maka bagaimana dia mau nggak melaksanakan pekerjaan itu? Bagi yang perempuan mungkin diajarkan cara mencuci piring di dapur gitu kan, urusan ngepel, urusan nyapu gitu. Nah, ini adalah bagian dari sesungguhnya bagian dari pembentukan karakter. Apa? Ada tanggung jawab anak-anak terhadap tugas-tugasnya gitu. Kemudian ada disiplin ya, ada disiplin. Disiplin anak-anak kita bagaimana? Bangun paginya sudah benar apa belum? Melaksanakan kewajiban sholatnya sudah baik apa belum? Setiap sholat waktu anak-anak langsung mengerjakan apa tidak? Gitu. Ini adalah bagian dari pembentukan karakter. Next slide. Nah, ini penting sekali lagi saat pembelajaran pada masa pandemi COVID ini juga penting. Kemudian ekskul. Nah, ekskul itu memang belum semuanya kita laksanakan, tetapi marawis, hadroh, sepak bola, futsal, kemudian tari itu sementara ini kegiatan-kegiatan itu masih berjalan dengan baik ya. Sementara itu masih berjalan. Kalaupun ada yang tidak di rumah, yang tidak di sekolah gitu, khusus tari tetap kami berikan porsi belajarnya di kegiatannya di sekolah di lantai 2 gitu. Jadi kami berikan kesempatan di sana ada untuk yang kelas rendah maupun ada yang kelas tinggi untuk menari. Untuk sepak bola itu kegiatan eskulnya memang langsung kerjasama kami dengan SSB, PSJS, sehingga anak kita yang senang sepak bola dia mau berkarir di bidang sepak bola, kami fasilitasi langsung ke sekolah sepak bola, gitu. Jadi ke sekolah sepak bola. Jadi kita ikut. Alhamdulillah kemarin butuh untuk pembuatan gawang, pelatihan anak-anak di 2 tempat, yaitu lapangan Jembatan Serong dan lapangan Gitet, ya. Nah, itu juga alhamdulillah dapat subsidi dari kita, dari Al Hidayah, dari yayasan itu 1 juta untuk pembuatan tiang gawang. Tidak lain adalah bagian dari mempersiapkan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan anak-anak kita. Jadi untuk kepelatihan full nanti itu memang kewajiban sekolah gitu. Beberapa fasilitas kayak gawang gitu kan, sepak bola sepaknya gitu. Sebagian itu memang sekolah sudah siapkan gitu. Termasuk ada beberapa alat-alat untuk melatih keterampilan anak-anak ya di dalam sepak bola ini dan futsal ya. Nah, ini juga sekali lagi kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler itu memang katakanlah belum maksimal, tapi tetap kami lakukan kegiatan-kegiatan itu, kami fasilitasi bagi anak-anak yang memang mau mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Next slide. Nah, itu kemudian selanjutnya kegiatan kita di semester genap ini. Next slide. Ya, di semester genap ini
kegiatan-kegiatan kita, agenda-agenda kegiatan kita Januari itu sudah hampir kegiatan sudah kita lakukan, sudah semua kemarin, mulai dari pendaftaran siswa baru yang saat ini sudah kita mulai sampai dengan raker pada tanggal 9 yang lalu. Nah, ini kalender semester genap kita. 11 Januari kita mulai pembelajaran PJJ. Ya, jadi sejak tanggal 11 itu maka orang tua juga supaya bisa memahami ini, mengerti ini kondisi yang sebagaimana tadi saya sampaikan. Kemudian 12 Januari libur tahun baru Imlek kemarin, kemudian Februari nanti 12 Februari nanti ada libur tahun baru Imlek, Maret itu ada peringatan Isra Mi'raj dan Haul Habib Muhammad. Kalau dulu kita setiap kali pelaksanaan kegiatan siswa dimintakan. Nah, sekarang siswa itu sudah deposit di awal. Ketika mereka daftar ulang sudah termasuk kegiatan-kegiatan PHBI dan PHBN dan sebagainya. Ya, itu sudah masuk ya. Dan nanti kita nunggu kebijakan dari yayasan apakah nanti peringatan Haul Habib Muhammad besok secara virtual atau bagaimana, kita lihat ke depannya. Tapi saya berharap semuanya punya peran, punya kontribusi, punya kepedulian terhadap kegiatan-kegiatan yang memang biasa dilakukan di Yayasan Al-Hidayah. Kemudian libur nyepi nanti 14 Maret, 17 Maretnya. Nah, ini untuk kelas 1, kelas 2, 3, dan 4. Mungkin ada saudara, ada keluarga, atau ada adik dari anak-anak kita yang di kelas 5 dan kelas 6 ini. Bahwa kami memang memperkirakan nanti pada 17 Maret ada melaksanakan kegiatan field trip. Ya, field trip bagi kelas 2, 3, dan 4 yang tertunda tahun pelajaran yang lalu. Tapi kita tunggu perkembangan. Apakah sudah diperbolehkan atau tidak. Kalau tidak juga, ya bagaimana nanti, maka saya akan panggil nanti guru-guru kelas dan koordinator kelas gitu. Apakah uang itu nanti harus kita kembalikan atau dikonven untuk konven untuk pembiayaan lain, ya, untuk pembiayaan siswa di sekolah gitu. Nanti kita lihat perkembangannya setelah nanti pada bulan masuk Maret. Kemudian bulan Maret tanggal 18-nya itu ada PTS, penilaian tengah semester. Ya, jadi semuanya sudah siap dengan melaksanakan PTS secara online nanti bulan PTS semester genap itu, atau nanti offline. Kebijakan itu nanti ada di kami bersama tim kurikulum, ya, dan KKG yang ada di tingkat sekolah. Kemudian tanggal 2 April libur wafat Isa Al-Masih. 12 sampai 14 April. Nah, bulan April kita sudah masuk Ramadan. Nah, ini juga mohon jadi perhatian. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah corona tetap cepat berakhir sehingga Februari yang kami laksanakan ada pertemuan tatap muka secara terbatas bisa kita lakukan, ya. Tapi bulan April 12-14 April itu libur awal Ramadan sambil menunggu kebijakan yayasan. Apakah tetap mau sampai 12 sampai 14 atau nanti ada perubahan, kita lihat gitu. Ya. Kemudian 15 Aprilnya sampai 6 Mei itu KBM dan Sanlat selama Ramadan. Baik itu secara virtual, PJJ online ataupun melakukan tetap terbatas. Nanti itu kebijakan-kebijakan pada saat ini kalender semester genap kita. Berikutnya bulan April, bulan Mei, 1 Mei-nya libur hari buruh, tanggal 2 Mei-nya upacara pendidikan nasional, tanggal 6 Mei-nya perkiraan iftar jamaah yayasan. Nah, itu tanggal 6 diperkirakan. Kenapa? Karena tanggal 7 berdasarkan kalender akademiknya adalah libur akhir Ramadan. Tanggal 7 sampai dengan tanggal 22 Mei. Ya. Kemudian 13 Mei libur kenaikan Isa Al-Masih, 15-16 Mei itu hari raya Idul Fitri. Nah, 25, 20, 24, 25 itu diperkirakan halal bihalal dan masuk pasca Idul Fitri. 26-nya libur hari Waisak. Next step. Kemudian pada bulan Juni kita sudah melaksanakan kegiatan. Nanti ini pada bulan Mei ada juga perkiraan ujian sekolah untuk siswa kelas 6. Ya, entah nanti tanggal berapa pelaksanaannya kita nunggu keputusan resmi dari pemerintah. Karena tetap yang menentukan waktunya itu pemerintah. Kalaupun pelaksanaannya oleh satuan pendidikan masing-masing.
1 Juni hari lahir Pancasila, 2 sampai 12 Juni ini penilaian akhir tahun bagi semester genap ini kelas 1 sampai kelas 5. Nah, jadi kelas 1 sampai kelas 5 nanti tanggal 2 sampai 12 memang punya durasi waktu yang cukup lama karena di sana harus ada ujian praktek dan sebagainya. Nah, termasuk ada ujian munakosah tingkat itu untuk kelas tanggal 14 Juni. Nah, itu siap-siap dan kelas 6-nya 16 Juni sudah ada wisuda. Nah, nanti bisa jadi kelas 6 itu perkiraan ujian sekolah, ada ujian praktek dan ada ujian munakosahnya di bulan Mei gitu untuk kelas 6 ya, kelas 6. Nanti tanggal 16-nya itu wisuda kelas 6 dan pembagian rapot ya 16 Juni. 17 Juninya rapat kenaikan kelas yaitu kelas 1 sampai dengan kelas 5. Tanggal 17 langsung ngeprint rapotnya, tanggal 18 titi mangsa dan pembagian rapot kelas 1 dan kelas 2. Tanggal 19-nya kelas 3, 4 dan 5. Jadi kami atur waktu supaya tidak terlalu banyak berkerumunnya orang tua dan siswa. 20 Juni sampai 11 Julinya itu libur akhir tahun pelajaran. Jadi nanti 20 Juni makanya pemerintah sudah menetapkan PJJ itu sampai dengan 22 Juni. Ya, sampai dengan 22 Juni. Jadi untuk itu mudah-mudahan tahun ajaran baru nanti kita 2021-2022 mudah-mudahan sudah kembali melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka secara normal. Kita mohon saja kepada Allah, semoga Allah perkenankan keinginan kita semuanya, baik orang tua, siswa, dan guru sekalipun. Next, Tad. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalender kegiatan kita di bulan semester genap ini, pembagian tugas semester genap tidak ada perubahan. Next. Ya, terus tidak ada perubahan, guru-guru dan sebagainya sesuai dengan apa yang kami sampaikan pada saat penyampaian program kegiatan di awal tahun yang lalu gitu. Nah, kemudian kegiatan siswa tentang Sijan. Jadi kami sangat berharap kepada orang tua melakukan kegiatan Sijan terhadap anak-anaknya yang sekali waktu barangkali datang ke sekolah melakukan home visit atau menghadap gurunya untuk tatap muka, praktek, setor tugas dan sebagainya. Nah, itu silakan saja kotak yang sudah kami berikan. Kenapa? Karena kita masih butuh ruangan. Nah, sekarang alhamdulillah aula sudah sudah dilakukan proses pembangunannya oleh yayasan ya. Nah, itu mudah-mudahan juga kita bisa berkontribusi. Orang tua kontribusinya kami akui sangat besar sekali melaksanakan kegiatan-kegiatan itu. Nah, ini juga mohon anak itu yang sehatan yang bisa dilakukan. Ya, jadi di rumah dilakukan kegiatan Sijan setiap hari Kamis. Di rumah orang tua menjadi berfungsi sebagai pengganti kami, guru-guru gitu, ya. Biasanya di sekolah guru-guru yang ngawasin anak-anak tidak boleh jajan dengan bawa bekal atau berpuasa gitu loh. Nah, selama ini ya di rumah ya orang tua. Orang tua lah yang punya peran itu, gitu, ya. Kemudian tabungan wajib yang bisa diambil di kelas 6 atau pindah sekolah. Nah, ini bagi kelas 6 kegiatan akhir tahun kita sudah kita bahas di awal tahun yang lalu, gitu. Rencana program kegiatannya juga sudah, tinggal nanti eksekusi pelaksanaan kegiatan gitu. Dan ini sudah kita sampaikan. Kalau punya tabungan ini sangat-sangat memudahkan. Maka dari itu silahkan. Kalau masa pandemi tidak bisa setiap hari, mungkin bulanan gitu. Bulanan melalui petugas yang sudah ada yang menangani terkait dengan tabungan wajib siswa. Ini juga harus saya ingatkan kepada orang tua yang mudah-mudahan itu membantu dalam program-program kegiatan persekolahan. Demikian barangkali ini yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Terima kasih kepada seluruh wali siswa Madrasah Ibtidaiyah Yayasan Al-Hidayah dan
Kepala Madrasah Ibtidaiyah, Bapak Ustadz Rahmatullah, dan Wakil Kepala Madrasah, Ibu Wiwin Herawati, dan seluruh guru yang mengikuti program Zoom meeting pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh wali siswa yang mengikuti program ini, yaitu sosialisasi dan silaturahim dengan wali siswa dalam masa pandemik. Kami dari pengurus yayasan pertama ingin menyampaikan ajakan sehubungan dengan masa pandemik COVID-19 ini, bahwa sesungguhnya proses belajar tadi yang sudah disampaikan oleh kepala madrasah, karena kondisi masih pandemik, maka belum diizinkan untuk tatap muka, tapi melalui proses daring atau BDR atau online atau PJJ. Oleh karena itu kami pengurus yayasan mengajak kepada wali siswa untuk tetap bekerja sama dalam proses pendidikan anak-anak kita, terutama dalam masa pandemi seperti ini, karena anak-anak kita itu lebih banyak di rumah. Maka disinilah peran orang tua sangat menentukan pula di dalam proses pendidikan, bukan hanya pada pendidikan sekolah, tapi juga ada pendidikan keluarga. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini juga kami ingin memberikan sosialisasi terhadap kebijakan lembaga sekolah, lembaga Al-Hidayah. Selalu kami berusaha untuk meningkatkan apa yang bisa kami lakukan untuk menjadi lebih baik, termasuk di dalam peningkatan finance system, sistem keuangan di Al-Hidayah. Kami ingin sampaikan beberapa kebijakan berkaitan dengan finance system di Al-Hidayah. Pertama, kami lakukan kebijakan keuangan dengan 3 basis. Pertama berbasis perbankan, berbasis aplikasi, dan berbasis transparansi. Berbasis perbankan, alhamdulillah Al-Hidayah sudah bekerja sama dengan Bank Muamalat Indonesia dan sudah ada ATM 24 jam di lingkungan Al-Hidayah. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, pembayaran yang ingin kami tingkatkan bukan hanya secara manual, ke depan akan dilakukan sistem pembayaran melalui online atau melalui VA yang disebut dengan virtual account yang sekarang masih dalam proses. Nanti ketika sudah selesai, seluruh wali siswa akan diberikan VA untuk anak masing-masing. Nanti begitu proses pembayaran bisa via transfer. Oleh karena itu, dimohon kepada seluruh wali siswa untuk memiliki akun rekening muamalat. Karena nanti begitu terjadi proses transaksi, jika antar bank, karena bank yang kami lakukan kerjasama adalah bank muamalat, maka nanti charge-nya itu tidak banyak atau lebih sedikit berkurang apabila dibandingkan dengan bank yang berbeda. Maka kami telah siapkan di Al-Hidayah atau di unit masing-masing, yaitu blanko atau formulir pembukaan rekening. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengambilnya dan bisa mengisinya di rumah, kemudian mengembalikannya kepada kami, nanti akan dilanjutkan oleh petugas bank. Atau bisa juga langsung datang ke Bank Muamalat, yaitu di Margonda ada, atau di Bojongsari, Sawangan ada. Nanti ketika sudah dilakukan proses pembukaan rekening dengan saldo pertama hanya Rp25.000 ya, saldo minimum, maka nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan buku bank, kemudian kartu ATM, kemudian mobile banking
yang di-download di aplikasi pada HP masing-masing. Kemudian juga ada ATM Al-Hidayah, itu di samping pos security yang disiapkan 24 jam. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan transaksi di ATM Al-Hidayah itu 24 jam, bisa mengambil dana tunai atau bisa transfer atau mengecek saldo. Dan ada mobil branch muamalat atau mobil keliling muamalat itu yang sudah berjalan hari Jumat, dan insya Allah 2 kali dalam seminggu, hari Selasa dan hari Jumat. Jadi ketika hari Selasa dan hari Jumat itu ada mobil keliling yang datang ke Al-Hidayah, maka Bapak Ibu bisa bertransaksi ke sana atau bisa melakukan pembayaran atau bisa berhubungan berkaitan dengan mungkin ada masalah di dalam ATM-nya atau di dalam mobile banking-nya. Kemudian Bapak Ibu, kami sudah membuat sistem pembayaran melalui satu ruang yang kami sebut dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pembayaran untuk seluruh unit yang ada di Al-Hidayah, mulai dari TPQ, RA, dan termasuk MI, MTS, MA, dan HBS atau pondok pesantren. Jadi dilakukan pembayaran secara manual itu pada satu ruang, yaitu di samping pos security. Kemudian nanti Bapak Ibu ketika mau melakukan pembayaran manual, Bapak Ibu datang ke ruang Pusat Pelayanan Terpadu itu, nanti Bapak Ibu menemui bendahara, kemudian melakukan transaksi, nanti diinput oleh bendahara dengan komputer yang terkoneksi ke server. Kemudian nanti wali siswa yang melakukan transaksi pembayaran itu menerima struk billing printout. Ini nanti menjadi bukti ibu bapak simpan suatu saat diperlukan, apakah untuk mengambil rapot atau ijazah sebagai bukti sah proses pembayaran. Maka silakan Bapak Ibu bila tidak diberikan atau lupa, Bapak Ibu meminta kepada bendahara karena transaksinya itu terinput di komputer dan terkoneksi ke server. Itu apabila melakukan pembayaran manual. Kalau melakukan pembayaran secara online, pertama Bapak Ibu bisa melalui bank atau datang ke ATM dan ada di Al-Hidayah ATM, atau melalui mobile banking di handphone masing-masing. Kemudian melakukan transaksi itu ya dengan mengirim nomor ke rekening 34003577 Bank Muamalat apabila itu melalui pembayaran online. Tapi nanti kalau sudah ada VA-nya itu cukup mengirimkannya ke nomor VA masing-masing. Setelah melakukan transaksi pembayaran secara online, maka nanti agar dikirim struk billingnya itu. Bagaimana cara mengirimnya? Bapak Ibu silakan dibuka website Al-Hidayah, alhidayahdepok.com. Nanti di sana ada kolom ya, sudah disiapkan https billing.alhidayahdepok.com. Di sana nanti sudah ada kolomnya, Bapak Ibu bisa mengirim konfirmasi apabila sudah melakukan pembayaran. Atau bisa juga ya melalui WhatsApp ke unit masing-masing untuk konfirmasi pembayaran. Tapi melalui website pun itu secara sistem itu sudah bisa kami terima. Bapak Ibu yang kami hormati, kami selalu berusaha untuk meningkatkan pelayanan Al-Hidayah baik secara sistem ataupun secara fisik, dan saat ini kami sedang membangun bangunan 3 lantai. Lantai pertama itu adalah aula serbaguna,
kemudian lantai kedua ada 6 ruang, lantai 3 ada 6 ruang, yang sesungguhnya ini sangat membutuhkan biaya yang banyak. Oleh karena itu kami mengajak Bapak Ibu yang Allah berikan kelebihan rezeki untuk bisa memberikan infak donasinya dengan ikhlas. Berapapun yang Ibu berikan, kami sangat apresiasi. Ini semua dalam rangka meningkatkan sarana pendidikan di Al-Hidayah, terutama untuk anak-anak kita yang masuk dalam unit Madrasah Ibtidaiyah. Bila Bapak Ibu ingin melakukan infak donasi, bisa melalui transfer, yaitu dengan ditujukan ke Bank Muamalat Indonesia, kode banknya 147, nomor rekeningnya 34000004 kali 3577, yaitu Al-Hidayah ke Al-Hidayah Rawadenok Depok YYS. Ini saja barangkali Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Sosialisasi kami selaku pengurus yayasan dalam hal ini menyampaikan kebijakan-kebijakan. Kami selaku ketua umum yayasan telah memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu yang ikut bergabung dalam program kami. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh Bapak Ibu wali siswa. Kita bisa bersilaturahim meskipun melalui Zoom. Dan terima kasih kepada Bapak Ustadz Rahmatullah selaku Kepala Madrasah dan Ibu Wiwin selaku wakil dan seluruh tenaga pendidikan yang ikut bergabung di dalam program ini. Barangkali sebelum kami akhiri, silahkan bertanya Bapak Ibu langsung saja di unmute dan bisa bertanya langsung. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Langsung saja HP-nya atau laptopnya di unmute sehingga terdengar suaranya untuk memberikan pertanyaan langsung baik kepada Kepala MI atau kepada kami. Silakan Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan, langsung saja HP atau laptopnya di unmute sehingga terdengar suaranya untuk menyampaikan langsung pertanyaan. Silahkan Bapak Ibu. Ini aku udah ya. Ada kaitan. Oh, tidak ada pertanyaan barangkali ini sudah jelas. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin tidak ada pertanyaan yang akan disampaikan. Langsung saja kita akhiri silaturahim kita ini melalui Zoom meeting karena tidak ada pertanyaan. Barangkali ada pertanyaan Bapak Ibu? Baik, apakah ada pertanyaan? Langsung saja di unmute HP-nya. Baik, Pak Rahmat, tampaknya tidak ada pertanyaan kali ini, Pak Rahmat ya. Baik, baik. Mari kalau begitu kita akhiri saja pertemuan kita ini dengan berdoa. Mudah-mudahan pertemuan kita sosialisasi dan silaturahim melalui Zoom meeting ini mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Tercapai tujuan dan cita-cita anak-anak kita. Allah mudahkan segala urusan kita. Allah mudahkan urusan Al-Hidayah
termasuk di dalamnya urusan pembangunan, mudah-mudahan dilancarkan dan dimudahkan. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari wabah, termasuk wabah musibah COVID-19. Kita berdoa mudah-mudahan Allah angkat dengan izinnya musibah ini dari negara kita dan dari seluruh dunia. Dan seluruh orang tua kita, guru kita yang telah meninggal dunia, wabil khusus Habib Muhammad Hidayah bin Usman, dan seluruh orang tua guru kita, Allah yang lebih tahu, mudah-mudahan seluruhnya di alam kuburnya Allah berikan rahmah, Allah berikan maghfirah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal fahsha wal munkar wal mihan wal fitan. Ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khasa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sahil umurana, Allahumma sahil muassasatuna al-hidayah fil bina wat tarbiyah wat tarmim ma damatis samawati wal ard. Allahumma sahil umurana, Allahumma yassir umurana wasrah sudurana wa hassil maqasidana واختم بالصالحات أعمالنا اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Bapak Ibu wali siswa Madrasah Ibtidaiyah Yayasan Al-Hidayah yang kami hormati. Seluruhnya kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih juga kepada kepala madrasah dan wakil kepala madrasah dan seluruh tenaga pendidik yang mengikuti program Zoom meeting ini. Sekali lagi mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi, kami mohon pamit dan kami close. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah.